Hi fellas, welcome back to my channel. So kali ini gue rencananya mau nyobain pakai bis kota yang ada di sini. Karena di sini itu kita transportasinya itu bisa pakai bis, bisa pakai tram, dan juga untuk transportasi online itu banyak juga ada. Cuman kali ini gue mau nyobain kita pergi pakai bis kota yang ada di Bukares ini. Nah, untuk transportasi bis ini kita harus membuat kartu dulu. Jadi kartunya itu berbentuk seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi ini dipakai untuk pembayaran. Dan untuk mendapatkan kartu ini, kalian itu nanti di dekat terminalnya itu ada semacam loket. Kayak kita biasalah kalau misalnya kita bikin semacam e-money ataupun pembayaran cashless gitu. Dan disitu juga kita bisa melakukan top up gitu, seperti itu. Nah, kita itu rencananya pergi ke shopping center, namanya adalah Banayasa Shopping Center. Gimana perjalanannya? Yuk ikutin terus di channel ini. Nah, jadi di taman ini emang sering banget kumpul burung merpati. Dan ini si ibu ini kayaknya dia secara sukarela memberikan makanan kepada burung-burung ini. Jadi ya biar si taman ini semakin hidup. Dan ini taman namanya Taman Dorobanti. Nah, jadi di depan itu adalah haltenya. Ini halte dari bis yang bakal kita naikin. Seperti ini kondisi haltenya. Dan buat kalian tahu itu kalian mau naik dan bis apa yang ngelewatin sini, itu lihatnya di sini. Jadi itu bis yang lewatin sini itu 131, 301, 330, 331 dan 335. Nah, kita naik 335, makanya di sini sudah benar haltenya, kita naik di sini. Nah, ini sekarang kita lagi nunggu bis untuk datang. Jadi kita ini lagi on the way to Banayasa Shopping Center. Ini di dalam bisnya kayak gini ya. Nah, bayarin si kaki ini itu di alat yang kuning ini. Setiap ada pemberhentian selanjutnya, si bis ini bakal memberitahuan, pastinya dengan bahasa Romania. Nah, jadi guys, ini tuh ada sebuah monumen nasional dari Romania. Ini mirip banget yang kayak monumen Arc de itulah yang di Prancis itu. Nah, di sini juga ada, ya bisa dibilang mungkin replikanya kali ya, tapi ini benar-benar mirip banget. Kayak gitu. Menurut penuturan dari salah seorang siswa di sini, dia bilang tiap tanggal 1 Desember itu tentaranya Romania itu ngelewatin di bawah dari bangunan ini, maka lewatin situ. Nah, kayak gini bentuknya. Bedanya di sini ada bendera Romania-nya. Itu yang membedakan antara sini sama yang di Prancis. Berdua-dua. Oke. Ini monumen nasionalnya.
kebetulan Banesa itu berhentinya di pemberhentian terakhir dari bis yang menuju ke sini. So now we are getting them. Thank you. Oke. Ini suasana mallnya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini sebenarnya kompleks permolan gitu sih. Banesa Mall. Ini baru bagian depannya, tuh ya, bisa kalian lihat. Ini emang gede banget mallnya, salah satu mall besar yang ada di Bukares. Nah kayaknya kita ke dalam itu nggak boleh pakai kamera, nggak boleh bawa kamera, jadi mungkin kegiatan di dalam nggak akan gue rekam. Ini adalah tempat pengisian dari atau top up, bisa beli bisa top up dari kartu yang tadi gue tunjukin itu. Nah ini tempatnya, lokasinya, dan di sini itu terminal buat ke semua tujuan. Jadi semua bis startnya dari terminal di sini. Ini terminal di Mall Banesa. Dan kita naik yang 335 ini, kembali lagi ke daerah ya, ke apartemen gue. Oke. Ya teman-teman semua, jadi itu adalah sehari kegiatan yang gue lakukan selama hari ini. Jadi kita tadi pagi udah berangkat ke shopping center Banesa dengan menggunakan bis. Kita ke sana itu menggunakan bis nomor 335 seperti yang udah tadi teman-teman semua bisa lihat. Kemudian itu sekitar ada 9 pemberhentian kalau nggak salah dari halte bis yang pertama kali gua naik itu sampai dengan nyampe di shopping center Banesa. Terus nanti kita turunnya itu adalah di pemberhentian terakhir. Jadi kalau misalnya gue pribadi gitu dari apartemen sini menuju Mall Banesa, itu gue nggak perlu selalu standby buat ngeliat udah nyampe mana kitanya, enggak, karena pada akhirnya si bisnya itu akan berhenti di halte atau di pemberhentian terakhir. Nah kemudian di pemberhentian terakhir itu juga ada loket di mana tempat kita untuk membeli si kartu hijau yang tadi udah gue tunjukkan itu. Nah disitu bisa top up, bisa bikin kartu, dan top upnya itu juga itu nggak terbatas sih. Sebenarnya bisa sih misalnya kalian cuman ngisi 5 lei ataupun 6 lei doang, karena untuk satu kali tap itu dia harganya 1 lei, which means 1 lei itu setara dengan 3.500 rupiah. Cuman ya PR juga kan, maksudnya kalau misalnya ngisi 5 atau 6 lei, bahkan 10 lei aja itu terasa nanggung banget, karena bakal kerasa banget cepet banget habisnya. Nah makanya kalau saran gue pribadi, kalau misalnya kalian nanti next time main ke sini ke Romania dan kalian bikin kartu itu juga top up, kalian jangan ngirit-ngirit lah buat top upnya. 20 lei lah minimal, ya syukur-syukur bisa 50 lei kalau misalnya kalian mau pergi kemana-mana gitu pakai bis. Oh iya, salah satu kekurangan di Bukares ini menurut gua, di halte Bukares, di setiap haltenya itu kekurangan yang paling kerasa banget sama gue itu adalah minimnya, bahkan gak adanya petunjuk ataupun informasi mengenai trayek bisnya, terus rutenya mau kemana juga itu kita gak akan nemuin. Jujur untuk hal ini Indonesia lebih friendly akan hal ini, dalam artian meskipun kita orang situnya, katakanlah kita orang Jakartanya misalnya, tapi tetap di halte Transjakartanya itu pasti ada tulisan kayak misalnya jurusan Kampung Melayu ke arah kiri, nunggunya di sebelah kiri, atau misalnya jurusan mana sebelah kanan, seperti itu. Nah kalau di halte bis itu, di halte bis di Bukares ini nyaris nggak ada
sama sekali petunjuknya seperti itu. Makanya gue pribadi dari tadi juga pas mau naik bis itu gue jujur mengandalkan Google Maps, dan makanya gue bisa tahu trayeknya nomor berapa dan jalurnya juga nomor berapa, pemberhentiannya ada berapa banyak. Itu juga gue taunya dari Google Maps itu, karena ya seperti yang udah gue bilang itu nggak ada petunjuknya sama sekali. Dan bahkan untuk pemberhentian atau papan haltenya pun dia sangat amat sederhana, kayak yang tadi udah gue liatin juga. Dia cuman plat putih, tulisan haltenya apa, dan nomor bis yang melewati halte tersebut itu nomor berapa aja. Udah segitu doang. Nah makanya memang untuk di sini itu untuk orang-orang asing dia maaf kurang ramah. Dalam artian halte bisnya itu kurang ramah karena memang gak ada petunjuknya sama sekali. Dan di halte bisnya itu juga kayak udah banyak vandalismenya, banyak yang coret-coret gitunya. Jadi cukup disayangkan aja sih sebenarnya, karena andaikan aja gitu si halte bisnya itu bisa lebih diperbaiki, ya it would be more better for the tourist or for newcomer like me untuk bisa menjelajahi kota ini lebih nyaman lagi. Jadi ya menurut gue itu sih salah satu kekurangannya. Jadi kita emang bener-bener harus mengandalkan Google Maps, dan ya jangan sampai salah naik trayek, karena meskipun tujuan akhirnya sama, cuman mungkin akan lebih diputar-puterin dulu lah gitu. Ya jadi begitulah video untuk kali ini. Makasih banyak udah mau nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi dan juga video-video terbaru dari channel gue. Okay, see you at the next video. Have a nice day. Bye-bye.